Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cini Novitasari dari MNJ 19A NPM 19411-250. Jadi di sini saya akan mereview film Keluarga Cemara. Sebelumnya saya akan menampilkan trailer dari film Keluarga Cemara. Happy watching. Yang paling berharga. Jadi kita bakalan di sini selamanya. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Kalau abah nggak pernah janji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Is benci sama abah. Semuanya jadi susah gara-gara abah, Mak. Kalian itu semua tanggung jawab abah. Selamat pagi teman. Ara nggak mau ulang tahun lagi. Kalau Ara udah umur 13 tahun, Abah pasti marah-marahin Ara kayak ke Teteh Ei sekarang. Berseri indah. Terima kasih. Sabar ya teh, hari-hari pertama itu emang yang paling berat. Untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Film ini pertama kali ditayangkan di Jogja Netpark Asian Film Festival pada tanggal 29 November dan 1 Desember 2018. Pada 3 Januari 2019, film ini ditayangkan di seluruh Indonesia. Film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence, produser Anggia Lawrence dan Ginatri Esnur, penulis Yandi Lawrence dan Ginatri Esnur, karya Arswendo Atmowiloto, perusahaan produksi Visinema Pictures. Pemeran Ringo Agus Rahman sebagai Abah, Nirina Zubir sebagai Emak, Adisti Zara sebagai Uis, Widuri Sasono sebagai Ara, Abdurrahman Arif sebagai Romli, Asri Welas sebagai Cuk Salma, Josia Federico sebagai Andi, Kavin Sultan sebagai Denny, Kawaila Biba sebagai Ima, Yasmin Jasem sebagai Rindu, Maudi Kusnadi sebagai Tante Presier, dan Gading Martin sebagai Pak Mario, yaitu guru bahasa Inggris. Film ini mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan Piala Maya sebagai pemenang film cerita panjang atau film bioskop terpilih, dan penghargaan Festival Film Indonesia 2019 sebagai skenario adaptasi terbaik dan sebagai lagu tema terbaik. Sebelum diangkat ke layar lebar, film Keluarga Cemara adalah sinetron yang tayang di stasiun televisi RCTI mulai tahun 1996 sampai 2002. Sinetron tersebut mengangkat kisah keluarga yang terdiri dari Abah, Emak, Uis, Cemara, dan Agil. Keluarga Cemara menampilkan latar belakang keluarga yang mapan. Abah adalah seorang kontraktor mapan di Jakarta yang mengalami kebangkrutan dan tertipu proyek abal-abal yang ditandatanganinya bersama kakak iparnya. Akibatnya, Abah dan keluarganya harus kehilangan segala harta benda yang dimilikinya. Setelah mereka pindah rumah dan memulai hidup sederhana, Uis yang terbiasa dengan gaya hidup di perkotaan lambat laun mulai tidak terima dan menyalahkan Abah atas keadaan yang tengah menimpanya. Namun pada akhirnya, Uis menerima keadaan yang sedang dialami oleh keluarganya. Emak juga berusaha berjualan opak untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di tengah kesulitan perekonomiannya, Emak hamil anak ketiga dan Abah sempat terkena musibah karena jatuh saat melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Namun setelah sembuh, Abah menjadi driver ojek online untuk menghidupi keluarganya. Sebagai kepala keluarga, Abah berusaha dengan sekuat tenaga membawa keluarganya kembali ke Jakarta. Hingga pada akhirnya, Abah memutuskan untuk menjual rumah warisan tersebut demi bisa kembali ke Jakarta, namun menghadapi kesulitan karena kasusnya kalah di pengadilan dan keluarganya terancam selamanya hidup dalam kemiskinan di desa itu. Dan permasalahan datang silih berganti, tetapi keluarga ini mengguncang prinsip bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Menurut saya, lewat cerita sederhana yang disajikan dalam film Keluarga Cemara ini realistis, tidak berlebihan, dan banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa diperoleh dari film ini. Dikemas dengan dialog ringan yang menyentuh perasaan dan penuh makna, film ini juga menyiratkan kejujuran melalui dialog-dialognya. Sebuah apresiasi khusus bagi pemeran Ara yang benar-benar melakoni aktingnya dengan gaya yang apa adanya. Nilai plus dari film ini yakni pemilihan pemeran yang tepat sasaran. Akting para pemainnya yang begitu natural membuat kualitas film ini semakin tinggi. Ringo Agus Rahman berhasil keluar dari sisi komedi yang melekat dalam dirinya.
Aktingnya sebagai abah yang penuh kasih dan bertanggung jawab begitu apik sehingga membuat penonton begitu respek padanya. Begitu pula pada Nirina Zubir sebagai emak, yang kualitas aktingnya sudah tidak perlu diragukan. Chemistry-nya dengan Ringo pun sangat kuat karena sebelumnya mereka sudah sering berkolaborasi dalam beberapa proyek film. Zara sebagai Uis yang tampil begitu apa adanya dan tanpa beban, dan Widuri Putri Sasono yang berperan sebagai Ara tampil cemerlang dalam debut filmnya. Karakternya begitu ceria dan polos, terkadang menimbulkan tawa penonton di sela-sela dialognya. Beberapa dialog keluarga yang disampaikan dalam film ini terasa begitu masuk di dalam hati. Contohnya saja saat mereka berdiskusi di meja makan, sampai ketika Uis merasa marah dan malu karena abahnya mendadak jatuh miskin. Dan film ini juga menampilkan elemen-elemen ikonik keluarga Cemara, seperti becak dan opak yang begitu dihafal banyak orang. Tetapi satu hal paling mengganggu adalah penempatan merek sponsor dalam cerita yang terasa terlalu berlebihan. Beberapa adegan juga masih terasa seperti sinetron layar kaca. Misalnya saat abah kecelakaan, penonton seakan diberi kode lewat pergerakan kamera dan dialog bahwa kecelakaan itu akan terjadi, persis seperti adegan-adegan dalam sinetron. Lalu untuk teknik pengambilan gambar, sepertinya pembuat film tahu dan berusaha gimana caranya mengambil sudut supaya terlihat estetik. Tetapi sayangnya masih belum pas. Sepertinya pengambilan gambar banyak yang terlalu dekat, jadi suasananya kurang terambil. Menurut saya, pembuat film berhasil dan tujuannya, yaitu pesan-pesan dalam film ini dapat tersampaikan dengan baik ke penonton. Film Keluarga Cemara ini mengingatkan kita akan pentingnya kembali ke keluarga. Apapun keadaan yang tengah dialami, baik susah maupun senang, pada akhirnya keluarga merupakan tempat untuk kembali. Sebuah cerita film yang kemudian memberikan pertanyaan untuk diri kita sendiri. Benarkah keluarga adalah tempat bersandar dan menjadi diri sendiri? Sudahkah kita semua jujur dengan canda dan duka orang-orang terdekat kita? Plus sebuah akhir cerita yang menggiring penonton menuju pada nostalgia sinetron dengan kelahiran si kecil yang akan membuat keluarga Abah menjadi lebih berwarna. Dari film ini kita dapat mengambil pesan moral bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Sekian review dari saya.